Film dimulai dengan memperlihatkan salah satu anggota geng Tujuh Naga yang bernama Gumi sedang dikawal oleh beberapa bodyguard swasta dari agensi bernama Silent Guard. Tujuh Naga sendiri dikenal sebagai organisasi para ketua mafia ternama yang sangat luas pengaruhnya. Malam itu mereka ingin pergi ke suatu tempat, tapi sayang di tengah jalan kendaraan mereka harus terjebak macet. Biarlah mbak sikit bosan. Asal selamat. Kata boleh gaya. Ada klien belum mbak? Kalau aku dah rasa lembab dan selamat macam ni, baik aku nak train. Di sela-sela macet, pemimpin pasukan yang bernama Gas mengobrol dengan rekan sekaligus sahabat dekatnya yang bernama Arif untuk mengurai rasa bosan. Namun, di tengah gurauan, tiba-tiba sebuah hawa tidak enak dirasakan oleh Gas. Ia mendapati ada beberapa mobil dan motor yang terlihat sangat mencurigakan. Awalnya, Arif tak terlalu menghiraukan, sampai akhirnya firasat Gas benar-benar terbukti. Kata boleh gaya Lin, mak rempit pun goyang. Sepanjang pertarungan, kita disuguhkan betapa profesionalnya Silent Guard dalam menjalankan tugas. Semua dilakukan secara taktis dan juga terkoordinir, hingga akhirnya Gumi berhasil mereka amankan. Sebaik kau ada. Kau tidak jahanam kau. Pasca kejadian tadi, para anggota Silent Guard harus ditahan oleh polisi untuk dimintai keterangan. Gas, yang merupakan pimpinan, mencoba menjelaskan kepada si kepala polisi kalau mereka hanya melindungi diri, sementara korban yang tewas adalah pihak yang menyerang duluan. Awalnya, sang kepala polisi tetap kekeh ingin menahan mereka semua, sampai pada akhirnya, Gas pun mengeluarkan sebuah kartu as. Ia mengingatkan kepada si kepala polisi siapakah dekingan yang ada di balik agensi mereka. Satu peluru, satu repot. Ada geng. Datuk Zul. Kalau Datuk Zul tak ada, kau ingat pakai mahal kau ni. Ya, kalian tidak salah dengar. Kalau Silent Guard merupakan sebuah agensi keamanan yang berada di bawah pimpinan seorang bos mafia, sekaligus ketua dari Tujuh Naga bernama Datuk Zul. Mulai dari politisi, artis, ketua gangster, sampai pejabat penting, semua sering menggunakan jasa dari Silent Guard demi menjamin keamanannya. Bahkan, anak Datuk Zul yang bernama Fadlan dan juga Sheila turut terlibat langsung dalam menjalankan agensi ini. Silent Guard. Yang perempuan, Sheila, Fadlan, high achiever dalam keluarga ni. Dan semua ni pun sebab Datuk Zul, ketua Tujuh Naga, ayah kami semua. Pagi itu, semua para petarung inti dari Silent Guard diminta untuk berkumpul di markas mereka karena Fadlan ingin membicarakan sesuatu. Tapi, sebelum masuk ke pembahasan, lebih dulu kita flashback tentang masa lalu dari Gas dan juga Arif, hingga mereka yang sebenarnya tak punya hubungan darah, kini malah menjalin ikatan layaknya saudara. Sejak kecil, Gas dan juga Arif hidup di kawasan hunian yang sangat kumuh akibat kemiskinan ekstrim yang mereka alami. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya, keduanya sering melakukan aksi pencurian, dan tak jarang malah berujung dipukuli warga. Sesama nasib inilah yang membawa kedua pria ini mulai memahami hidup satu sama lain. Singkat waktu, saat Arif tumbuh dewasa, kemiskinan ekstrim yang ia rasakan semakin berat. Sang ayah meninggal dunia dan mewariskan banyak sekali hutang piutang. Tak jarang, debt collector datang untuk menagih uang, dan situasi ini semakin memburuk tatkala kakak Arif yang bernama Jaki benar-benar merupakan sosok yang tak bisa diandalkan. Di tengah aksi premanisme yang dilakukan oleh para debt collector, disitulah Gas datang dan menawarkan Arif untuk bergabung ke dalam Silent Guard. Tentu, tawaran ini tak akan Arif sia-siakan, apalagi Gas bilang pekerjaan mereka akan membuat Arif menjadi kaya. Tolong aku buka buku baru dengan Datuk Zul. Sampai sekarang, tolonglah keluarga aku. Kembali ke markas, di mana Fadlan rupanya membawa informasi penting soal dalang di balik penyerangan kemarin. Tak butuh waktu lama, para anggota Silent Guard pun kini sudah berkumpul di sebuah bar tempat di mana target mereka diprediksi sedang berada di sana. Dan ketika Fadlan sudah mengonfirmasi keberadaannya, mereka pun langsung membawanya pergi. Gas, baru waktu dah sampai. Yuk. Meski sudah disiksa habis-habisan, target mereka ini tak juga mau mengakui perbuatannya. Gas yang sudah habis kesabaran akhirnya mengeksekusi abang ini dan menjadikannya sebagai tumbal proyek. Saat pagi hari tiba, Fadlan dan juga Gas dipanggil oleh Datuk Zul dan diberitahu sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Datuk Zul diam-diam sudah mengidap kanker stadium 4 dan nyawanya tinggal beberapa bulan saja.
Oleh sebab itu, Gus yang memang sudah bertunangan dengan Sheila diminta untuk mempercepat pernikahannya. Dan untuk urusan bisnis, Fadlan yang merupakan anak dari Datuk Zul hanya diwariskan posisi sebagai penanggung jawab finansial. Sementara Gus yang merupakan calon mantu malah ditunjuk sebagai pimpinan sekaligus menggantikan posisi Datuk Zul sebagai ketua Tujuh Naga. Ayah serah pada kamu berdua. Kau yang akan lindungi keluarga ini. Di halaman rumah, Sheila yang mengetahui kalau calonnya kini sudah menjadi ketua Tujuh Naga malah merasa panik dan akhirnya penyakit cemasnya kembali kambuh. Untuk meredakannya, Sheila biasa mengonsumsi obat penenang yang ia dapatkan dari Arif. Kebetulan pacar Arif yang bernama Mira adalah seorang perawat di Rumah Sakit Nasional. Aku boleh dipecat tau. Apa sebenarnya isu kau ni? Stres ah? Arif, masalah. Apa Syam buat hal? Ya, saat sedang asyik bermesraan, tiba-tiba Gus menelpon Arif dan memintanya untuk kembali ke markas. Rupanya, salah satu anggota senior dari Silent Guard yang bernama Syam baru saja menghabisi anak buah dari Gumi karena ingin menyelamatkan wanita PSK yang sedang disiksa. Seorang bodyguard kau bunuh budak aku. Pendatang haram, penagih yang hutang barang dengan aku. Permasalahan yang ditimbulkan oleh Syam rupanya menjadi suatu perkara yang cukup rumit sekaligus dilema. Gus yang merupakan ketua baru dituntut untuk menegakkan peraturan yang sudah lama eksis, di mana Syam yang sudah membunuh anggota dari aliansi sendiri harus dieksekusi tanpa terkecuali. Di lain sisi, Gus sebenarnya berat hati karena mau bagaimanapun sosok Syam ini sudah ia anggap sebagai saudara sendiri. Selama ni siapa yang jaga naga-naga ni semua? Kalau bukan kontak Datuk Zul. Kau nak Abang Syam? Karena Datuk Zul berpesan kalau Gus harus tegas, mau tidak mau ia pun terpaksa mengeksekusi Syam. Singkat cerita, saat malam semakin gelap, disitulah Gus mengeksekusi Syam dengan disaksikan oleh semua anggota Silent Guard dan juga kepala Tujuh Naga. Jaga pada kita, Gus. Apa yang Gus tadi lakukan tentu menjadi sebuah diskusi menarik di kalangan anggota Silent Guard. Apakah hubungan persaudaraan mereka selama ini sudah mulai hilang artinya? Dari sini, Sin pun beralih ke kehidupan kakak Arif, yaitu Jaki yang sekarang membuka jasa sebagai detektif abal-abal. Malam itu, ia kedatangan seorang customer yang bernama Daniel untuk melakukan aksi balas dendam. Sebagai informasi, Daniel adalah mantan dari Sheila yang pernah dipermalukan oleh Gus. I love you. You're so delusional. Let me ask you one last time. Kau degil. Baik, Azul. Aku nak malukan dia macam mana dia malukan aku. Nah, kejadian tadi benar-benar membuat Daniel sakit hati dan sekarang ia ingin membalasnya dengan menyebar rekaman malam pertama Sheila dan juga Gus di platform X. Nah, Jaki sendiri diminta untuk menyelundupkan sebuah kamera tersembunyi di kamar mereka. 3,000 deposit, kita lock. On. Singkat cerita, acara pernikahan antara Gus dan juga Sheila akhirnya dilakukan. Semua tamu undangan terlihat bahagia, tapi tidak dengan Sheila sebab penyakit cemasnya tiba-tiba kambuh. Dengan segera ia meminta kepada Arif untuk membelikannya obat tambahan dan menaruhnya di dalam kamar. Nah, saat Arif ingin masuk ke kamar Sheila, tiba-tiba ia tak sengaja bertemu dengan Jaki yang sedang menjalankan misi rahasia dari Daniel. Aku tak payah. Tanya kau buat apa kat sini? Aku buat kerja halal. Apa yang tak puas hati aku ni? Aku dah habis kerja lah. Saat pesta selesai, Gus yang sudah tidak sabar untuk malam pertama dibuat terkejut karena istrinya kini sudah tak bernyawa dengan mulut yang belepotan dengan obat penenang. Karena kematian Sheila dirasa sangat janggal, Gus pun mencoba mencari tahu siapakah orang terakhir yang masuk ke kamar Sheila. Dan menurut rekaman CCTV, orang terakhir masuk ke kamar adalah Arif. Di lain sisi, kini para polisi juga sudah berdatangan untuk mengolah TKP. Semua CCTV, luar dan dalam. Termasuk dengan bodyguard dewan sekali. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Singkat cerita, saat almarhum Sheila sudah dimakamkan, Gus pun langsung menahan Arif dan menginterogasinya di sebuah bengkel kosong. Ia dihajar habis-habisan oleh Gus, Fadlan dan beberapa anggota Silent Guard lainnya. Di sini, Arif sebenarnya masih bingung mengapa ia dituduh sebagai tersangka utama. Sampai akhirnya, Gus pun membeberkan dua bukti penting. Pertama, Arif adalah orang terakhir yang masuk ke dalam kamar Sheila. Dan yang kedua, Gus menemukan sebuah chat di ponsel Arif kalau ia sudah menerima sejumlah uang dari Gumi untuk melakukan pengkhianatan. Meski Arif sudah menjelaskan kalau semua itu hanyalah fitnah dan manipulasi, ujung-ujungnya ia tetap saja dipukuli. Kau sayang Sheila. Kau sayang aku. Habis tu kenapa kau tipu aku? Ini aku, Gus. Aku.
Setelah puas memukuli Arif, Gas pun kembali ke rumah Datuk Zul dan mengungkap kalau Arif adalah dalangnya, sebab ia telah disewa oleh Gumi untuk berkhianat. Mendengar hal itu, Datuk Zul pun berselisih karena menurutnya seorang Gumi mana mungkin berani melakukan hal sebesar ini. Tak lama kemudian, para polisi akhirnya selesai mengolah TKP dan mereka pun menemukan ada kamera tersembunyi di dalam kamar Sheila. Nah, berdasarkan hal ini, maka Gas pun punya petunjuk penting tentang siapakah orang yang sebenarnya menjadi dalang di balik kematian istrinya. Relax. Aku cuma nak tanya pasal ni. Ada orang pasang kamera dalam bilik Sheila. Kami jumpa ni dalam cermin makeup Sheila. Kembali ke Arif yang saat ini dikejutkan oleh kedatangan seorang pria misterius yang langsung menghabisi beberapa penjaga. Ketika semua penjaga berhasil ditumbangkan, pria misterius itu langsung mendatangi Arif dan mempertanyakan di manakah isi file dari kamera tersembunyi yang ada di kamar Sheila. Mendengar hal itu, Arif bilang kalau ia tidak tahu dan tiba-tiba Mana Widodo? ketika sudah berhasil kabur, Arif lalu mendatangi Mira untuk minta diobati sekaligus bertanya apakah obat yang saat itu Mira berikan merupakan obat penenang yang biasanya Sheila konsumsi. Mendengar hal itu, Mira pun menegaskan kalau obat yang ia berikan merupakan obat asli dan bukan tipu-tipu. Tapi kau cakap aku sekarang, pil yang kau bagi aku tu, pil betul ke? Mestilah. Enak kalau ditelan satu botol. Tak. Keterangan dari Mira membuat Arif bingung siapakah pengkhianat yang telah tega membunuh Sheila. Nah, di tengah renungan, Arif tiba-tiba teringat dengan kehadiran Jaki yang ia rasa cukup janggal. Bermodalkan kartu yang sempat Arif ambil, ia pun langsung mendatangi kediaman di mana kakaknya tinggal. Gas, kau bawa dia balik hidup-hidup. Security aku nak 24 jam. Kita cari pengkhianat bangsat tu malam ni juga. Beralih ke Jaki, yang pada malam itu menyampaikan kepada Daniel kalau kamera yang sebelumnya dipasang malah merekam sebuah aksi pembunuhan. Daniel yang mendengar hal itu justru makin tidak sabar untuk meminta filenya. Tapi dengan licik, Jaki langsung menaikkan harga. Ia tahu betapa pentingnya isi file tersebut, tapi berhubung Daniel tak punya lagi uang, maka ia pun mengambil paksa flashdisk itu dari tangan Jaki. Okay, aku bayar sekarang. Serius tak? Ya. Belum tu, aku nak kena... Saat mengejar Daniel, Jaki malah berpas-pasan dengan Arif yang saat itu sudah emosi dan langsung bertanya apa maksud dan tujuan kedatangannya ke kamar pribadi Sheila. Karena ketakutan, Jaki pun akhirnya mengakui kalau ia dibayar oleh Daniel agar memasang kamera tersembunyi di kamar Sheila. Ada orang upah aku sebab nak ugup dengan tipu puan. Kau tahu tak, aku nak kena bunuh pasal video tu. Mana video tu? Kental pun kau. Aku tak sempat membackup Mama telah rebat. Di tengah perdebatan, tiba-tiba Arif dan juga Jaki dibuat salvo dengan kedatangan pasukan Silent Guard di depan kantor. Entah mereka dapat info dari mana, yang jelas kedatangan mereka bukan untuk menggunakan jasa Jaki, melainkan untuk menginterogasinya demi mendapatkan file dari kamera tersembunyi. Sudah boleh sini. Karena kakaknya adalah pria yang biasa-biasa saja, maka Arif pun harus melawan para pasukan Silent Guard yang terus mengejar mereka. Macam gas sembang gaman Syam. Tunggu aku ada bukti balik. Baru kita sembang. Dari sana, Arif dan juga Jaki langsung pergi ke rumah Daniel. Mereka harus mengambil flashdisk itu agar Arif dapat membuktikan kalau dirinya bukanlah pelaku pembunuhan. Tapi sayang, saat mereka tiba di sana, rupanya si pria misterius sudah tiba lebih dulu. Tak mau kehilangan barang bukti, Arif pun segera melawan si pria misterius. Sementara Zaki menunggu kesempatan untuk bisa mencuri flashdisknya. Saat flashdisk sudah berhasil direbut, Arif terus melawan si pria misterius itu hingga ia berhasil mengungkap siapakah sosok yang ada di balik topeng. Ternyata si pria misterius itu tak lain dan tak bukan adalah Pablo yang merupakan salah satu pentolan di agensi Silent Guard. Pablo. Berpindah ke Jaki yang terus berusaha melarikan diri sampai tibalah ia di sebuah lantai. Dan saat pintu lift dibuka, rupanya sudah ada Gas yang standby di depan. Dengan penuh amarah, Gas langsung menghajar Jaki sampai akhirnya Arif tiba untuk menolong kakaknya. Sebagai orang yang lebih senior, Gas dapat dengan mudah mengalahkan Arif dan bahkan hampir membunuhnya.
Tapi untung saja di saat yang tepat, Zaki melakukan sesuatu yang tidak terduga. Yap, rupanya Zaki berhasil memutar isi kamera tersembunyi yang sebelumnya ia pasang. Dari rekaman ini, Gas akhirnya mengetahui kalau orang yang telah membunuh istrinya tak lain dan tak bukan adalah Fadlan, yang merupakan adik dari Sheila itu sendiri. Semuanya telah dimanipulasi sedemikian rupa agar almarhum Sheila tampak mati akibat obat yang dikonsumsi dari Arif. Pada keesokan paginya, Datuk Zul didatangi oleh si ketua polisi dan diberitahu kalau mereka menemukan sebuah kejanggalan. Kamera CCTV yang dipasang di sekitar kamar Sheila semuanya telah dimanipulasi, dan petunjuk ini menguatkan dugaan kalau pelaku sesungguhnya adalah orang dalam itu sendiri. Nah, dari informasi ini, Datuk Zul sangat yakin kalau pelakunya adalah Fadlan, karena yang bisa mengakses file dari CCTV hanya dua orang. Pertama adalah Gas, yang kedua adalah Fadlan. Ini luar bilik Sheila sekarang. Tak ada dalam footage ni. So maksud dia apa? Fikir-fikirlah. Singkat cerita, kini Datuk Zul pun meminta Fadlan untuk menghadap dan diinterogasi terkait apa yang ia lakukan terhadap Sheila. Di momen inilah, Fadlan bukannya mengelak, tapi malah mengakui kalau ia memang telah membunuh Sheila sebagai dendam lama yang harus ia salurkan. Usut punya usut, Fadlan bukanlah anak kandung dari Datuk Zul, melainkan hanya anak angkat. Karena sebelumnya, ayah kandung Fadlan telah dihabisi oleh Datuk Zul setelah melakukan pengkhianatan dengan menghabisi istri dari Datuk Zul itu sendiri. Nah, semua dendam ini semakin memuncak tatkala Datuk Zul memilih Gas untuk mengisi posisi yang lebih tinggi daripada dirinya. Mendengar hal itu, Datuk Zul pun langsung marah besar dan menjelaskan kalau maksud dan tujuannya memelihara Fadlan dari kecil sebagai balasan karena ayah kandungnya telah dihabisi. Tapi, bukannya berterima kasih, Fadlan kini malah melakukan pengkhianatan yang sama. Kau pun sama macam bapak kau. Pengkhianat. Bawa anak haram jadah ni. Kau tak layak panggil aku ayah. Tak butuh waktu lama, informasi soal Fadlan yang berkhianat dan akan segera dieksekusi langsung menyebar ke telinga para tujuh naga termasuk Gas. Dengan cepat mereka semua pun langsung berkumpul untuk menyaksikan eksekusi dari Fadlan. Aku kata tunggu sini. Ketika semua sudah siap di posisi masing-masing, yang terjadi bukanlah Fadlan yang dieksekusi, melainkan serangan mendadak yang mengubah keadaan. Yap, siapa yang menyangka kalau ternyata Fadlan sudah menyiapkan sejumlah pasukan untuk menghabisi para elit dari kelompok tujuh naga termasuk Datuk Zul. Di samping itu, Gas yang memang tidak siap akan hal ini terpaksa terkena tembakan di bagian perut. Tapi untungnya, Arif masih bisa menyelamatkannya dengan membawanya pergi dari sana. Saat pagi hari tiba, Gas rupanya dibawa oleh Arif ke kediaman keluarga Jaki untuk diobati oleh Mira. Singkat cerita, saat ia sudah sadar, Arif menjelaskan kalau ia telah menghubungi pihak kepolisian untuk mengajukan diri sebagai justice collaboration. Dengan kata lain, Arif ingin menyerahkan diri demi bisa menjamin keamanan keluarga kakaknya dari serangan kelompok Fadlan yang terus memburu mereka. Mendengar hal ini, Gas pun menolak apa yang sudah Arif usulkan. Aku tak faham menolak ni. Apa pilihan yang kita ada sekarang, Gas? Ada, Red. Semua kita ada apa? Hidup. Belum ni lain, Gas. Berpindah ke Fadlan, yang kini menginterogasi semua anggota Silent Guard yang masih setia kepada Gas. Ia bertanya, di manakah sosok Gas bersembunyi? Tapi berhubung anggota Silent sudah seperti saudara, maka tak satupun dari mereka mau membuka suara. Hingga akhirnya... Kembali ke Arif, yang saat ini sudah didatangi oleh beberapa regu kepolisian untuk dibawa ke rumah aman. Tapi, saat mereka masuk ke kamar, rupanya Gas sudah kabur secara diam-diam dan pergi ke suatu tempat di tengah hutan. Yap, kalian tidak salah lihat kalau yang sekarang Gas datangi adalah kakak Syam yang sebelumnya sudah dinyatakan mati akibat Gas eksekusi. Rupanya, pada malam saat Syam seharusnya mati, Gas menyuruh seniornya itu untuk kabur dan menghilang begitu saja. Kini, karena organisasi sedang dalam bahaya, maka ia pun datang untuk meminta Syam membalas kebaikannya. Abang Syam. Aku tak tahu siapa lagi aku boleh percaya untuk balas balik apa yang Fadlan dah buat. Kembali ke kota, di mana Arif dan para polisi yang dari tadi menunggu Gas kembali, akhirnya memutuskan untuk segera pergi ke rumah aman.
Tapi saat mobil baru saja mau berjalan, tiba-tiba Nanti bila kita dah sampai. serangan tiba-tiba ini membuat Arif dan para polisi benar-benar kewalahan karena mereka tidak menduga hal semacam ini akan terjadi. Dengan cepat mereka pun lari dari sana, tapi sayangnya si Jackie harus tertangkap oleh musuh. Singkat cerita, saat Arif sudah berhasil mengamankan anak Jackie dan juga Mira, ia pun menerima sebuah pesan yang asalnya dari Fadlan. Jika ia ingin kakaknya selamat, maka Arif harus datang dengan membawa flash disk yang berisi rekaman dari kamera tersembunyi. Kalau kau nak abang kau yang busuk ni hidup, bawa sekali barang yang guna. Ya? Dari sana, Arif pun segera mencari relasi milik Jackie, yang kebetulan salah satunya adalah penjual senjata ilegal. Ia menyediakan berbagai jenis senapan, amunisi, sampai juga bom rakitan. Ni apa pula? Ni bapak dia. Mana kau dapat ni? DIY, bro. Ketika semua persiapan dirasa sudah matang, Arif pun datang ke sebuah lokasi di mana Fadlan sedang menyandra kakaknya. Di momen inilah, Fadlan meminta Arif untuk menyerahkan file yang ia minta, sementara Arif sendiri meminta Fadlan untuk lebih dulu menyerahkan kakaknya. Nah, supaya ia tidak ditipu oleh Fadlan, maka Arif bilang kalau ia sudah mengkopi salinan dari rekaman kamera tersembunyi, dan hanya dengan satu klik saja, maka rekaman itu akan menyebar ke TikTok dan pasti langsung FYP. Korang rapat, aku leak video ni. Kau lepaskan nama aku. Ataupun budak-budak lain semua tahu. Kau ni bodoh. Melihat kakaknya ditembak, membuat Arif sedikit panik dan langsung mengaku kalau flash disk yang diminta kini ia simpan di dalam mobil. Tapi ketika anak buah Fadlan mendekat ke arah mobil, disitulah Arif menekan tombol kirim sehingga video Fadlan membunuh Sheila langsung FYP, sementara mobil yang Arif bawa langsung meledak. Kekacauan tadi, Arif coba manfaatkan untuk membawa kakak kandungnya pergi dari sana. Tapi sekali lagi, karena mereka cuma berdua, alhasil mereka pun terpojok oleh banyaknya jumlah anak buah Fadlan. Untung saja, di saat yang tepat, sosok pahlawan akhirnya datang. Assalamualaikum. Kedatangan Gas bersama Syam membuat semangat Arif kembali pulih. Dengan segera ia pun bergabung bersama mereka untuk membantai Fadlan beserta antek-anteknya. Di tengah pertempuran, Arif bilang kalau ia harus pergi dari sana karena kakaknya hanyalah pria biasa yang akan menjadi beban. Oleh karena itu, Gas pun mempersilahkan Arif untuk pergi dengan mobilnya. Tapi saat mereka baru akan masuk, tiba-tiba Pablo muncul dan langsung menyerang. Meski berhasil menghabisi Pablo, Arif dibuat sedih karena tadi kakaknya sempat terkena tusukan beberapa kali. Untung saja, Syam segera tiba dan bilang kalau Arif lebih baik membantu Gas melawan Fadlan, sementara kakaknya biar ia yang akan urus. Bang Syam, bawa dia pergi hospital. Berpindah ke Gas yang kini sudah mulai terpojok setelah bertarung melawan Fadlan. Untung saja Arif bisa datang tepat waktu dan dari sini pertarungan sesungguhnya akhirnya dimulai. Fadlan yang seorang diri harus menghadapi dua orang tangguh yang menjadi fondasi dari Silent Guard. Itu dia. Anjing setia sampai. Sepanjang pertarungan, baik Arif maupun Gas merasakan ada yang aneh dengan Fadlan. Orang ini kuat sekali dan tak ada lelahnya. Mereka menduga kalau Fadlan sudah mengonsumsi obat-obatan terlarang sehingga ia seperti orang yang kebal. Nah, untuk menghadapi lawan seperti ini, mereka pun melakukan sebuah siasat. Singkat cerita, 1 minggu setelah kematian Fadlan, kini Arif dan juga Gas kembali bertemu untuk berpisah. Gas bilang kalau ia akan pamit untuk pergi ke Konoha dan menikahi dua orang wanita yang sangat soleha. Yang satu bernama Julai dan yang satu bernama Inarai. Tamat, film pun